Salam menyebutnya celaka. Celaka orang yang ketemu Ramadan, keluar dari bulan Ramadan itu tidak dalam terampuni dosa-dosanya. Itu sebabnya apapun produktivitas amal saleh kita pada bulan Ramadan ini, sasaran kita yang paling utama adalah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka untuk mendapatkan ampunan itu kita memerlukan perubahan yang sangat dahsyat di bulan Ramadan ini. Memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang meriset kondisi fisik kita, yang semula mungkin kita ini kalau makan itu awur-awuran, tidak jelas jadwalnya, kemudian dikondisikan menjadi sangat disiplin oleh Allah, ya, sangat disiplin. Maka mudah-mudahan juga nanti keluar dari bulan Ramadan tubuh kita makin tangguh, tubuh kita makin kokoh, makin segar bugar. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah SWT. Yang tidak kalah penting itu adalah meriset iman kita, karena Ramadan ini adalah perpaduan dua karakter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, karakter orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, ini sebagai perilaku amal solehnya, dan ujung-ujungnya adalah la'allakum tatakun. Gabungan antara iman dan takwa inilah yang kemudian menjadikan Ramadan kita insya Allah melakukan riset besar-besaran iman kita. Mungkin saja selama setahun penuh itu iman kita sedikit bergeser karena dihantam berbagai jenis maksiat, maka pada bulan Ramadan ini kita luruskan kembali, ya, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semuanya itu semata karena Allah. Maka kita perlu luruskan kembali iman kita itu, jangan sampai bergeser satu derajat pun, lurus betul, lurus betul, sehingga kita ini pantas untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Iman itu persyaratan. Ramadan atau puasa itu menjadi kewajiban, dan takwa itu menjadi hasil yang diharapkan. Manakala kita tidak bisa mengombinasikan dua hal ini, yakni iman dan takwa, maka sesungguhnya Ramadan kita sedang bermasalah. Dan jika ini Ramadan kita yang terakhir, wahai ayah, wahai bunda, jika ini Ramadan kita yang terakhir, karena belum tentu tahun depan kita ini masih berada di dunia. Bisa jadi tahun depan kita bisa berada di balik bumi, di dalam alam kubur. Maka jika ini Ramadan kita yang terakhir, mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik kita, Ramadan di mana kita ini layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Iman itu sungguh catatan sejarah. Iman itu memantik kejujuran dan kemujuran. Pada waktu yang sangat pendek ini akan saya angkat bagaimana iman itu menghadirkan kita memantik kejujuran kemujuran, sekaligus nanti menghasilkan asuransi langit dari Allah SWT. Umar bin Khattab mencatat satu sejarah yang kemudian diingat dalam berbagai sirah. Suatu ketika Umar bin Khattab itu belusuan malam hari. Ketika belusuan, tiba-tiba Umar bin Khattab ini, Sayyidina Umar bin Khattab ini mendengar namanya disebut-sebut, dirasani dari sebuah rumah yang sederhana. Rumah itu adalah rumah milik penjual susu. Konon ceritanya ada seorang ibu yang profesinya adalah penjual susu, meminta anaknya, anak perempuannya untuk memerah susu itu, dan ternyata hari itu hasilnya tidak sebanyak hari-hari yang sebelumnya. Misalnya kalau hari-hari sebelumnya dapat 10 liter, hari itu cuma dapat 5 liter. Maka muncullah ide dari sang ibu itu, Nduk, susu nih hari ini kan tidak dapat banyak, kamu campur saja dengan air supaya nanti hasil penjualan sama dengan kemarin. Susunya tidak banyak, hanya separuhnya, kemudian diminta untuk mencampuri dengan air supaya hasil yang didapatkan itu sama dengan hari-hari sebelumnya. Si gadis ini kemudian mengatakan, "Tidak mau bu, tidak mau, kalau disuruh begitu tidak mau bu." "Kenapa kamu tidak mau?" "Yang seperti itu, perbuatan seperti itu dilarang oleh Khalifah Umar." Dan karena namanya disebut, Khalifah Umar ini kemudian berhenti di samping rumah itu. "Wis talah, campuran naik. Bengi-bengi ngene Umar gak weruh, malam-malam gini Umar gak ngerti, wis campuran baik." "Iya bu, mungkin saja malam-malam seperti ini Umar ndak tahu, tapi Tuhannya Umar, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu." Masya Allah. Anak gadis ini yang sangat kokoh imannya
merasa diawasi oleh Allah, punya sikap muraqabatullah, lekat dengan pengawasan Allah, sungguh sangat menggetarkan hatinya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian bergegas balik kelucing, ngelepas pulang ke rumah, tidak jadi belusuan, kemudian membangunkan anak-anaknya untuk dibilangi, siapa di antara kalian yang berminat menikah esok hari. Maka kemudian salah satu anaknya berkenan untuk ditawari sang ayah ini untuk menikah, dan ditunjukkan di sana ada satu gadis yang luar biasa, kamu khitbah, kamu lamar, dan besok nikah insya Allah. Dan betul, gadis penjual susu itu karena kejujurannya yang luar biasa, berubah drastis nasibnya. Yang semula menjadi pedagang susu kemudian naik derajat menjadi menantunya presiden. Ya. Jujur ternyata membawa kemujuran nasib. Dari jalur keluarga Umar ini, dari anak penjual susu ini, menantunya Umar ini, kemudian dari jalur ini lahir Umar berikutnya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah juga. Cuman bedanya Umar bin Abdul Aziz itu memerintah dalam kondisi yang singkat waktunya, cuman sekitar 2 tahun. Tapi dalam kondisi 2 tahun itu pencapaiannya sungguh sangat luar biasa dahsyat. Hampir-hampir Baitul Mal negara itu kesulitan menyalurkan zakat karena semua rakyatnya sudah sejahtera, tidak layak menerima zakat. Makmur luar biasa. Lihat urut-urutannya, dari jujur menjadikan mujur dan membawa kemakmuran. Begitulah puasa seharusnya menghasilkan kejujuran yang luar biasa. Puasa harusnya dalam tanda kutip itu menghasilkan kemujuran hidup kita dan juga kemakmuran hidup kita. Mengapa? Karena Allah SWT memberikan satu jaminan, mudah-mudahan yang dipenjenengan mengingatnya, surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ada kombinasi, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah katakan pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Lihat jaminannya Allah. Siapa yang mampu mengombinasikan iman dan takwa, Allah janji akan diberi keberkahan dari langit, diberi keberkahan dari bumi. Masya Allah. Harusnya umat Islam di Indonesia yang 80% ini, jika puasanya benar mengombinasikan iman dan takwa, semestinya negeri kita selesai kemakmurannya, selesai. Ya. Karena negeri ini tidak pantas miskin. Negeri ini sama sekali tidak pantas miskin. Ya. Saya membuktikan sendiri. Beberapa waktu yang lalu ketika saya renovasi rumah, naik ke genteng dengan tangga itu, saya lihat, ya Allah, kagetnya setengah mati saya, karena di atas genteng saya itu tumbuh pohon keres. Jangankan tanahnya, gentengnya saja subur Indonesia ini. Ya, tembok-temboknya juga ikut subur. Itu sebabnya rasanya tidak pantas ya negara kita ini menjadi negara yang miskin. Terhadap hal ini ada inspirasi yang lebih menggetarkan hati. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 ada sepotong ayat ya. Bunyinya kayak begini, wa kana abuhuma sholihan. Dahulunya ayah kedua anak kecil ini adalah ayah yang solih. Kisahnya ada Nabi Khidir bersama Nabi Musa itu memperbaiki rumah anak yatim yang sudah hampir roboh. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa kita ini harus membenahi rumah yang kita tidak kenal ini? Dijawab itu ya, wa kana abuhuma sholihan. Dulunya ya pemilik rumah ini ya, anak-anak ini ayahnya adalah ayah yang solih. Masya Allah, karena kesolihan sang ayah, kemudian anak ini menjadi dijamin oleh Allah. Ketika rumahnya roboh, Allah hadirkan 2 orang terbaik. Kira-kira kalau dalam konteks sekarang, Nabi Khidir menjadi tukangnya dan Nabi Musa menjadi kulinya. Masya Allah.
karena ayahnya menjadi ayah yang solih, maka anaknya ini menjadi dijamin oleh Allah SWT. Imam Ibnu Katsir memberi penjelasan yang lebih mencengangkan. Kalimat dahulu ayat keduanya adalah orang yang solih, wa kana abuhuma solihin, menunjukkan bahwa seorang yang solih akan dijaga keturunannya, keberkahan ibadahnya akan melingkupi mereka dunia akhirat dengan syafaat bagi mereka, diangkatnya derajat pada derajat tertinggi di surga agar ia senang bisa melihat mereka. Dan Imam Ibnu Katsir pun mengatakan sampai 7 turunan ayah yang solih itu anaknya dijamin oleh Allah SWT. Itu sebabnya ayah, pada bulan Ramadan ini mari kita berusaha sekeras-kerasnya untuk bertransformasi sebagai seorang ayah yang solih, agar anak-anak kita nanti pantas dan layak mendapatkan asuransi langit dari Allah SWT. Ada ayat yang lain yang menginspirasikan tentang hal yang serupa. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Al-A'raf 196. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Aplikasinya seperti ini. Ini terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu di ujung hidupnya itu pernah disindir oleh salah satu pejabat negara. Disindir dalam tanda kutip itu diapakan ya? Dinasihati dengan sindiran. Bunyinya begini. Ketika Umar bin Abdul Aziz telah dekat dengan kematian, datanglah Maslamah, salah satu pejabat. Maslamah bin Abdul Malik, ia berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau telah mengosongkan mulut-mulut anakmu dari harta ini. Andai Anda mewasiatkan mereka kepadaku atau orang-orang sepertiku dari masyarakat ini, mereka akan mencukupi kebutuhan mereka. Pejabat ini mengkhawatirkan, engkau nek mbok tinggal wahai Amirul Mukminin, anakmu jumlahnya 11. Kok saiki gurung duwe perusahaan, saiki gurung ono sing dadi menteri, saiki gurung ono sing dadi wapres, gitu kira-kira. Insyaallah ya. Belum ada jaminannya. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz di tengah sakitnya itu minta didudukkan dan mengatakan seperti ini. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku telah mendengar ucapanmu wahai Maslamah, adapun perkataanmu bahwa aku telah mengosongkan mulut-mulut anakku dari harta ini, demi Allah aku tidak pernah menzalimi hak mereka dan aku tidak mungkin memberikan mereka sesuatu yang merupakan hak orang lain. Adapun perkataanmu tentang wasiat, maka aku wasiatkan tentang mereka. Perhatikan kalimatnya ayah sebelum meninggal dunia, aku wasiatkan tentang mereka. Bunyinya, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab dan dialah yang melindungi orang-orang yang saleh. Singkat cerita, ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, 11 anaknya ini mendapatkan warisan yang sangat sedikit. Anak laki-laki mendapatkan setengah dinar. Setengah dinar, ini anaknya presiden ya, dapat setengah dinar. Setengah dinar itu kurang lebih sekarang sekitar 2 jutaan lah. Anak perempuannya mendapatkan seperempatnya, berarti kurang lebih sekitar 1 jutaan. Bayangkan, anaknya presiden mendapatkan warisan cuma segitu. Tetapi karena sang ayah itu super yakin kokoh bahwa nanti keturunannya itu akan dilindungi oleh Allah, diurusi oleh Allah, dijamin oleh Allah, maka anak ini kemudian tumbuh menjadi anak-anak 11-11 ini menjadi anak-anak yang super kaya raya. Sampai-sampai salah satu dari anaknya itu menyediakan pasukan kuda itu 100.000 ekor kuda berikut pasukannya dan dibayar oleh mereka. Beginilah seorang ayah yang salih, yang kemudian menyebabkan anak keturunannya dijamin, diurusi, diberi asuransi oleh Allah. Itu sebabnya wahai para ayah yang hadir di sini, jika panjenengan merasa hari ini belum bisa mewariskan perusahaan, jika hari ini belum bisa panjenengan anak satu persatu panjenengan belikan rumah, jika merasa panjenengan hari ini anak-anak belum panjenengan siapkan mobil satu-satu, jangan pernah resah. Karena Allah janji, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ya, Allah yang akan melindungi orang-orang yang saleh itu. Maka bulan Ramadan ini mari berjuang sungguh-sungguh. Semua ayah
pastikan menjadi ayah yang solih. Pertemuan ayah yang solih dan anak yang solih menyebabkan turunnya perlindungan Allah, menyebabkan turunnya pertolongan Allah. Inilah asuransi langit itu yang pantas untuk kita dapatkan dengan kombinasi dua, iman, takwa. Hasilnya menjadi orang-orang yang solih. Maka kesimpulannya sekali lagi, kalau penjenengan sekarang sudah menyiapkan harta yang banyak untuk anak-anak penjenengan pribadi satu persatu, pastikan lebih dulu sebelum meninggal dunia persiapan penjenengan untuk anak-anak itu, warisan untuk anak-anak. Tidak ada satu pun seciprat sedikit pun dari persiapan itu harta yang haram. Jangan coba-coba mewarisi anak-anak dari harta yang haram, pasti hidupnya akan bermasalah. Dan manakala kita ini belum menyiapkan, mari kita siapkan diri kita di Ramadan ini, agar keluar dari Ramadan kita ini layak disebut sebagai ayah yang bertakwa, ayah yang sholih, ayah yang mendapatkan ampunan dari Allah, dan ayah yang menyebabkan anak keturunannya dijamin, dilindungi, diberi asuransi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bisa kita terapkan bersama-sama, kita perjuangkan bersama-sama, termasuk yang bicara ini, agar kita layak untuk disebut sebagai orang yang bertakwa, layak mendapatkan ampunan, layak disebut sebagai ayah solih, anak-anak yang solih. Wahai anak-anak, berjuanglah untuk menjadi anak-anak yang solih, agar dirimu nanti seperti apapun background keluargamu, maka kamu akan mendapatkan pertolongan, jaminan, perlindungan dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ridha. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.